Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa bertemu dalam channel Bina Esa TV. Netizen dan pemirsa, kali ini adalah penayangan perdana podcast dari sebuah yayasan lembaga pendidikan yang namanya Bina Esa. Salawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat beliau, insya Allah kepada kita, dan insya Allah kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Madin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Dan kali ini kita datangkan tokoh di balik berdirinya Yayasan Bina Esa. Umur beliau 82 tahun, tapi semangatnya dibalik seperti 28 tahun. Mau tahu, kita kenalkan Profesor Samsuri, Profesor Dr. Samsuri SA. Beliau adalah guru besar di UPI dulu dan sudah melalang buana di dunia pendidikan, termasuk pernah belajar di Amerika, dan di akhir masa baktinya beliau juga berkecimpung di dunia dakwah. Beliau adalah salah satu pelopor realokasi atau berdirinya Masjid At-Taqwa Cimahi Utara yang telah di Cimahi, insya Allah sekarang jadi tempat ibadah yang sangat nyaman karena salah satunya adalah peran beliau, baik berupa hibah tanah maupun pemikiran-pemikiran beliau. Nah, supaya tidak panjang lebar, kita kenalkan Profesor Samsuri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah. Pernah kena corona nggak Pak, Bapak seusia ini? Alhamdulillah tidak. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak, selanjutnya tidak. Ternyata COVID-19 tidak mengenal umur. Bapak Profesor Samsuri yang 82 tahun karena menjaga kehidupannya dengan rapi mungkin ya, dengan kesehatan yang rapi, disiplin gitu ya. Profesor Samsuri tetap sehat walafiat, mengalahkan kita. Saya kena Pak kemarin dari Jogja, kumpul-kumpul dengan teman-teman 10 hari sana, pulangnya saya tes ternyata kena positif juga. Tapi alhamdulillah sudah sehat kembali. Lah gini Prof, ini Bina Esa ini kan sudah berdiri tahun berapa? Kok bisa sebesar ini, bisa bikin sekolah SMK, bisa bikin sekolah tinggi, STEPI gitu. Lah sebelum ke materi yang nanti akan bercerita tentang sifat-sifat Nabi, formula kehidupan, barangkali Profesor Samsuri mau ceritakan dulu bagaimana ide Profesor Samsuri bisa mendirikan yayasan sebesar ini yang insya Allah akan berkembang terus. Sila berbagi Ustaz. Ya. Prof. Terima kasih. Jadi yayasan ini namanya Yayasan Bina Esa. Itu singkatan dari pembinaan eratnya satunya sains dan agama. Ya. Jadi Bapak berkeyakinan bahwa apabila kita ingin maju dalam segala bidang, maka sains dan agama itu harus dipadukan. Tidak cukup dengan sains saja dan juga tidak cukup agama saja. Jadi sains dan agama harus kita sama-sama kembangkan. Sains kita sekolah ya, sekolahlah, jangan hanya sampai S1, kalau bisa sampai S3 ya, sekolah ya. Tapi agama juga jangan hanya sekedar ya rata-rata beragama, tapi usahakan setiap hari dikembangkan supaya kita itu makin dekat kepada Allah ya. Insya Allah siapa yang dekat dengan Allah akan didekatkan pula surga ya. Surga itu di dunia dan di akhirat ya. Surga dunia itu adalah bahagia ya. Akhirat nanti ya, kita tidak tahu persis gimana keadaannya ya. Pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan surga yang ada di dunia ini ya. Selanjutnya Pak Dar ya, dunia kita itu kan makin lama makin rumit ya, makin kompleks ya, masalah makin banyak ya, informasi berjibung dari mana datangnya banyak sekali ya, bingung kita untuk menampungnya ya.
Tapi kan kita harus punya kiat bagaimana menghadapi kehidupan yang begitu kompleks ini, ya. Makanya Bapak berpikir mungkin kita bisa mengembangkan formula-formula kehidupan yang singkat padat, seperti ya dalam matematika rumus-rumus yang singkat gitu ya. Supaya mudah diingat. Mudah diingat. Tapi sebelum mengeluarkan kiat, saya mau tanya sedikit dengan pribadi Bapak ini. Bapak ini kok senangannya itu tentang dakwah Islam. Ya. Mempelopori relokasi masjid sehingga masjid sekarang jadi besar. Yayasan ini berbasisnya juga musuh Islam. Apakah dulu waktu Bapak sekolah atau pada mahasiswa dulu Bapak ini memang bercimpung di dunia dakwah atau di remaja masjid itu gini Pak? Ya tidak, barangkali waktu masa kecil itu Bapak itu pagi hari belajar di sekolah, sore hari atau malam hari itu belajar di pesantren kecil lah di kampung ya, belajar ngaji. Di mana itu? Ya di kampung saya. Bapak itu kan tinggal di Kampung Lamejajar, Desa Cicenang, Kecamatan Kabupaten Majalengka ya. Jadi Lamejajar itu bagian dari desa ya. Tapi dari kampung juga ada yang lebih kecil lagi, yaitu Dukuh ya. Namanya itu Dukuh Huma ya. Ayah Bapak itu berasal di Dukuh Huma. Ya. Nah, ibu dari Kampung Lamejajar ya. Nah, jadi tahu agama itu barangkali di pesantren kecil lah ya. Pesantren tradisional ya. Tapi karena diajar tiap malam ya, dan lengkap pesantren kecil Bapak mah ya. Jadi tidak terus-terusan baca Al-Quran ya. Jadi seminggu sekali itu genjeringan ya. Jadi main, jadi supaya kita ada hiburan tuh ya. Kemudian malam Selasa Jumat itu belajar silat gitu ya. Nah jadi komplit dah. Itu semua berkali memberikan dorongan pada Bapak ya, bahwa memang agama itu sangat perlu ya. Sebab dengan beragama kita punya pegangan teguh ya, sehingga tidak mudah ya goyang ke sana kemari ya. Betul. Artinya dari kecil Bapak memang sudah nyantri, didukung oleh pengetahuan umum Bapak sekolah sampai SMA kemudian kuliah sampai meraih guru besar, itu artinya Bapak selalu dilingkupi diiringi dengan kekuatan agama Pak. Betul, ya? Betul. Kekuatan Islam itu ya. Kalau dulu di mahasiswa Bapak sudah ada gerakan-gerakan Muslim HMI seperti itu apa sudah? Bapak itu memang aktivis ya. Jadi Bapak itu pernah jadi ketua himpunan, ketua senat ya, juga anggota dewan mahasiswa ya. Tapi Bapak tidak tertarik dengan organisasi kemahasiswaan pada saat itu ya. Tapi ya teman-teman Bapak menganggap Bapak itu orang HMI. Tapi Bapak tidak jadi anggota HMI ya. Tapi Bapak juga tidak mau jadi GMI, GNI dan sebagainya ya. Sebab Bapak berpikir masuk pada kelompok itu berarti kita hubungan kita terbatas ya. Bapak senang sekali ya bergaul dengan setiap orang ya. Tapi tentu saja yang jadi pegangan utama Bapak adalah seorang Muslim ya. Memang teman-teman Bapak menganggap Bapak orang HMI gitu. Baik Bapak. Baik Bapak. Pak, lah artinya dari nyantri di kampung, waktu sekolah, kemudian kuliah hingga lebih besar, Bapak pasti tidak jauh dengan lingkungan yang agamis. Lah, pasti Bapak terinspirasi ada sosok tauladan yang Bapak pegang tentu saja Rasulullah SAW. Lah kira-kira apa yang Bapak yang bisa menjiwai Bapak sehingga sekarang tuh di usia yang 82 masih mengembangkan pendidikan, mendidik anak-anak muda, membuat kiat-kiat khusus gitu. Lah kira-kira mohon diceritakan Bapak, kira-kira ada kiat apa ini yang sehingga membentuk Bapak bisa seperti saat ini gitu ya, bisa memajukan masjid, memajukan yayasan, memajukan pendidikan. Tentu ada sosok katakanlah ketauladan Nabi yang Bapak tiru. Kira-kira apa itu? Barangkali perlu di share ke para netizen dan pemirsa semua ini Pak. Bina Isa TV. Barangkali pertama dari ayah Bapak ya. Ayah Bapak itu di kampung itu adalah tokoh masyarakat ya. Juga termasuk orang terkaya kalau di kampung itu mah ya. Pada saya itu orang pertama yang membuat rumah gedung ya, ayah Bapak ya. Punya kendaraan ya, dulu mah belum ada motor mobil ya, tapi dako dokar atau apa ya. Jadi yang ditarik oleh kuda ya, itu ayah itu punya ya. Kemudian itu senantiasa memperhatikan Bapak ya, supaya jadi seorang juara lah. Tidak boleh elehanisme katanya. Elehanisme berarti penakut, harus berani tampil ke depan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, pada waktu Bapak di SD itu di kampung itu ada perkumpulan sandiwara ya. Jadi sandiwara itu mainnya itu seminggu sekali setiap malam minggu ya. Bapak itu senantiasa diperankan sebagai satria Pak ya. Jadi
Yang namanya satria anak raja itu polanya itu sistem kerajaan ya. Jadi satria itu kan anak raja ya. Tapi sebelum menjadi raja itu biasanya disuruh pergi dari keraton untuk mencari ilmu ya. Nah, disertai oleh panakawan tuh ya. Ya seperti dalam wayang gitu ya. Kita pergi ke sana kemari ya. Nah, biasanya di jalan tuh ada halangan ya. Gelut dengan katakan dengan musuh ya, dengan perampok dan sebagainya, dan akhirnya menang ya. Setelah itu kemudian kita berguru pada satu tempat berguru ya. Setelah itu kembali itu adalah ya jadi happy ending ya. Kalau tidak demikian kadang-kadang perginya itu karena dipitnah ya oleh keluarga, oleh adik, oleh kakak sendiri gitu ya, sehingga harus pergi ya. Jadi mungkin dari kesan seperti itu ya, bahwa kita kalau ingin maju itu ya, memang tidak ujug-ujug maju ya. Itu harus mencari ilmu dulu ya, harus tatapa dulu ya, harus masuk ya perguruan tinggi dan sebagainya gitu ya. Sehingga sejak itu ingin sekali menjadi orang yang berpendidikan tinggi ya. Mungkin Pak Dar tidak tahu ya, Bapak mau untuk mendapatkan tamat dari sekolah lanjutan atas ya, itu harus pergi dari 3 tempat ya. Mula-mula Bapak ditempatkan di sebuah desa kecil di Raja Galuh ya. Nah, untuk mendapatkan pendidikan SGA ya, Bapak itu selama 1 tahun itu kursus tertulis Pak ya, tertulis ya, 1 tahun selesai ya. Tapi tahun kedua kebetulan di Majalengka itu ada KGA ya, tempat ngajar Bapak itu 15 km dari kampung itu ya. Tapi karena ingin belajar, Bapak itu bayangkan 1 tahun bolak-balik, pagi-pagi pergi dari rumah badak subuh ya. Dari sana jam 1 pulang ke rumah ya, itu 15 km Pak ya. Selama 1 tahun bolak-balik demikian ya. Tapi karena capek ya bolak-balik begitu, Bapak itu ya minta dipindahkan ke kota gede ya. Wah, itu cukup rumit juga ya, berkali-kali ya ditanya sana sini ya, sampai yang karena Bapak terus-terusan meminta akhirnya diizinkan ya. Boleh katanya ya, tapi harus pergi ke Bogor. Bapak itu tugas di Bogor Pak, di SD Batu Tulis. Nah, itu baru tamat ya. Jadi dapat SGA itu, tadinya kan baru dari SGB. SGB itu hanya 4 tahun, jadi guru SD ya. Nah, 1 tahun tertulis, 1 tahun bolak-balik 15 km, 1 tahun lagi pergi ke Bogor ya. Masya Allah. Ini yang membentuk karakter Bapak sekarang sehingga selalu care, peduli dengan dunia pendidikan. Karena betapa sulitnya pendidikan waktu zaman Bapak dulu. Lah, selanjutnya Bapak, ini kan pasti Bapak di lingkungan agama santri yang kuat, kemudian bergerak di mahasiswa, sekolah di mahasiswa, jadi guru dan sebagainya, tugas mendidik anak. Lah pasti ada sosok Rasulullah yang Bapak tiru. Kelihatannya ada kiat-kiat dari Rasulullah yang Bapak ingin saya sampaikan sepertinya ini. Kira-kira apa itu Pak? Nah, tadi kan Bapak katakan ya, jadi untuk mengingat sesuatu itu, mengingat sesuatu itu supaya mudah ya, kita harus menggunakan formula-formula singkat ya. Bapak menemukan bahwa karakter Nabi yang sangat luhur tersebut Bapak singkat dengan 1 kata, yaitu pasti ya. Nah, itu pasti itu kan tidak bisa tidak akan berlaku ya. Pasti itu singkatan dari F, A, S, T, dan I ya. F-nya itu patonah. Jadi sifat Nabi itu adalah patonah ya, cerdas ya. A-nya itu amanah. Amanah itu terpercaya ya. S-nya itu sidik. Sidik itu artinya benar ya. Kemudian T-nya itu tablik. Tablik itu artinya mendidik ya. Dan yang terakhir I-nya itulah istiqomah. Artinya diteruskan ya apa-apa yang telah dimilikinya itu. Kita jelaskan sedikit ya. Baik. Tentang itu ya. Singkat aja ya. Pertama patonah ya. Patonah itu artinya cerdas. Cerdas itu banyak akal ya. Beda dengan pinter. Kalau pinter mah diperoleh melalui pendidikan formal ya. Hanya dari SD, SMP, SMP, S1, S2, S3 ya. Itu orang akan pinter ya, banyak teori yang dimilikinya ya. Tapi yang cerdas itu atau patona itu tidak usah melalui pendidikan formal yang panjang ya. Tapi mungkin ya karena pertama ada keyakinan yang kuat ya, itu akan menjadi patona. Yang kedua banyak berinteraksi dengan sesama manusia ya. Jadi patona itu adalah dalam istilah kecerdasan itu bukan hard skill tapi soft skill ya. Hard skill itu adalah keterampilan teknis, kalau soft skill itu keterampilan relasi dengan sesama manusia. Nah, itu patona ya. Patona. Yang kedua amanah. Amanah itu terpercaya ya.
Jadi kalau orang berbisnis kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain, itu akan mudah bisnisnya ya. Nah, yang dibutuhkan oleh pebisnis itu dua ya, yang harus diberikan kepercayaan itu. Yang pertama adalah para investor yang punya uang banyak ya. Yang kedua para pelanggan, pada konsumen kita ya. Nah, saat itu kan Nabi itu bisnisnya itu bisnis perdagangan ya. Nah, untuk dagang supaya barang yang akan dijualnya banyak, tentu harus ada investor yang percaya uangnya. Alhamdulillah ada seorang yang sangat kaya yaitu Siti Khadijah ya, mempercayakan pada beliau untuk menggunakan uangnya ya. Sehingga dia itu dagangnya bukan dalam negeri Pak, sudah ekspor impor ini ya. Jadi pergi ke luar negeri bawa barang, di luar negeri bawa barang lagi ya. Jadi untungnya 2 kali lipat ya. Jadi dia itu adalah amanah. Amanah yang kedua tadi dipercaya oleh para konsumen ya. Kalau jual barang, Nabi itu atau Muhammad itu dipercaya oleh konsumen ya. Kalau yang baik dikatakan baik, yang kurang baik dikatakan kurang baik ya. Nah, itulah pentingnya amanah Pak. Sampai sekarang ya, kalau kita ingin berbisnis itu memang harus terpercaya ya. Kalau tidak terpercaya, bisnis kita itu akan gagal ya. Yang ketiga yaitu sidik ya. Sidik itu adalah artinya benar ya. Jadi kita itu harus berpegang kepada yang benar. Yang benar secara ilmiah ya, benar secara hukum agama, benar secara hukum negara ya. Kita harus berpegang teguh pada hal yang tersebut ya. Insya Allah ya. Kalau kita taat hukum ya, hukum negara, hukum agama, insya Allah akan selamat ya, dan bahagia di dunia dan akhirat ya. Dan yang keempatnya itu tablik. Tablik itu artinya mendidik lah, mengajar ya. Jadi seorang pemimpin itu ya harus bisa mendidik anak buahnya ya, supaya bisa terbentuk tim yang handal ya. Dan terakhir I-nya itu istiqomah, taat ajas ya, konsisten ya. Itu barangkali. Baik, pemirsa dan para netizen, luar biasa kiat Pak Profesor Samsuri ya. Profesor Samsuri betapa untuk memudahkan ya, meniru akhlak Rasulullah itu dengan 4 tipe pemimpinan dari sifat Rasulullah tadi, cukup disingkat aja. Fasti. Dan 4 yang dicontohkan Rasulullah tadi tidak ada artinya kalau kita tidak implementasikan secara I tadi, istiqomah. Jadi memang untuk cerdas, untuk percaya, untuk jujur, untuk menyampaikan, dipercaya menyampaikan itu memang harus berkata benar, dan itu dilaksanakan secara istiqomah, terus menerus, tidak goyah karena bisikan setan dan lain-lain Pak ya. Iya. Kan gitu Pak intinya kan. Jadi Profesor Samsuri ini menambahi salah satu yang harus dibuat konsisten, yaitu dengan sifat istiqomah. Konsisten menjalankan terus, menjalankan sesuatu yang benar, menyampaikan sesuatu dengan jujur, kemudian sifat-sifat kecerdasan beliau diterapkan, bukan pinter tadi ya, tapi cerdas ya. Menyesuaikan zamannya tentu saja. Dari beberapa uraian tadi ada pertanyaan menggelitik sebenarnya Ustaz, Prof ini. Nabi mempunyai 4 sifat itu karena karunia Allah menurut Profesor nih, apa karena memang dia terbentuk dari kecilnya karena lingkungannya Pak? Prof? Lah, kenapa Nabi punya sifat seperti ini Prof? Barangkali menurut pandangan Profesor seperti apa ini? Yang pertama memang manusia itu dilahirkan itu beda-beda ya, punya karakter tidak sama ya. Memang Allah itu maha besar Pak. Bayangkan sampai sekarang ya, tidak ada seorang pun yang sama persis karakternya ya. Dibuktikan dengan adanya sidik jari Pak ya. Dengan melihat dari sidik jari, setiap orang itu tidak sama ya. Artinya setiap orang itu spesifik ya. Nah, Nabi itu mungkin spesifik ya. Oleh Allah itu diberikan suatu mentalitas atau akhlak ya, yang khusus, yang memang akan ada persiapan untuk jadi Nabi ya. Saya itu belum jadi Nabi ya. Dan yang kedua memang itu ada soft skill Pak. Soft skill itu diperoleh dengan adanya pergaulan. Nah, dengan banyak bergaul, dan pada saat itu beliau itu memang mendapat bimbingan ya dari kakeknya ya. Kakeknya itu adalah seorang ya orang yang tokoh juga ya. Jadi memang kalau kita ingin sukses itu harus punya mentor Pak ya. Harus ada mentor. Harus ada orang yang membimbingnya dan memberikan pola tingkah laku yang diharapkan ke depan akan berkembang ya. Kalau dihubungkan dengan Profesor tadi, betapa perjuangannya waktu kecil masuk pesantren, di pedesaan, sepertinya Nabi juga sejarahnya juga dititipkan kakeknya, dititipkan pamannya, artinya tidak sama orang tua. Artinya sebenarnya selain karena memang Allah sudah menakdirkan untuk jadi Nabi,
juga memberi pelajaran kehidupan Rasulullah sehingga terbentuk mempunyai sifat 4 tadi mungkin. Iya, betul. Iya. Jadi dengan adanya bimbingan dari kakeknya, ya, kemudian dia juga banyak bergaul ke sana kemari, ya, maka soft skill-nya itu akan meningkat. Ya. Jadi soft skill itu diperoleh dengan adanya sering berelasi dengan orang-orang lain. Ya. Tapi kalau orang hanya belajar di kampus, ya, kemudian tidak pernah ikut aktif, ya, dalam kemahasiswaan, ya memang soft skill-nya tidak akan berkembang. Ya. Nah, jadi alhamdulillah model Bapak itulah di kampus itu sangat aktif, ya, di himpunan, di senat mahasiswa, di dewan mahasiswa, ya, sehingga akhirnya kita punya relasi banyak dengan dekan dekat, dengan rektor dekat, ya. Nah, dengan kedekatan yang seperti itu, maka setiap masalah yang dihadapi itu relatif itu mudah untuk dipecahkannya. Baik, Profesor istirahat dulu, minum dulu. Ya. Saya mau menyapa pemirsa, para netizen dan pemirsa Bina Esa TV. Masya Allah, apa yang disampaikan Profesor Samsuri dari mulai kehidupan kecilnya ketika di Majalengka, di desa gitu ya, di pedukuhan yang paling kecil gitu ya. Kemudian nyantri-nyantri zaman dulu gitu ya, pesantren-pesantren. Kemudian membentuk beliau semangat belajarnya, masuk di dunia pendidikan, sangat belajar, kemudian masih dan sebagainya, ditempa sehingga jadi guru besar. Tapi tidak lupa bahwa sifat-sifat Nabi sudah beliau amalkan sejak, katakanlah sejak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Dan sekarang istiqomah di usia 82 tahun dia tetap memegang teguh itu, bahkan memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, Prof, kira-kira dari beberapa penyampaian Ustadz Profesor tadi yang dari mulai kecil, baik bersifat pribadi maupun bagaimana membentuk karakter Profesor sendiri dari katakanlah mentauladani Rasulullah gitu, dari 4 sifat tadi, kemudian tambah dengan sifat istiqomah tadi. Kalau dihubungkan dengan kekinian nih Prof, sekarang ini kan dunia sosial media sangat marak di tahun-tahun terakhir ini, sehingga kadang-kadang sesuatu yang benar bisa dipersepsikan salah, sesuatu yang salah dipersepsikan benar. Lah ini kan perlu filter nih Prof. Nah sayangnya yang 4 sifat tadi kadang-kadang karena di era sosmed ini sangat sulit untuk memfilternya. Kadang-kadang 4 sifat yang Rasulullah sampaikan tadi kadang-kadang kita kurang cerdas Ustaz. Jangan menyimpangkan membaca tanda-tanda zaman ini. Dari di sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Lah orang-orang yang cerdas lah yang bisa menggeliat dengan waktu yang dekat, mungkin dia bisa memperbaiki ekonomi dia dengan membuat konten-konten YouTube, dengan berbisnis melalui sosial media, memanfaatkan teknologi gitu Prof ya. Itu artinya orang yang anak-anak muda yang cerdas yang bisa memanfaatkan kekinian gitu. Lah, begitu. Diiringi dengan sifat kejujuran, bisa dipercaya orang lain. Banyak sekarang seperti contohnya apa itu Mbak? Ya yang pendiri Bukalapak, pendiri startup-startup yang lain lah gitu ya. Itu akhirnya menginspirasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, seorang anak muda karena kecerdasannya, karena amanah, karena fardhonah mungkin, karena punya sifat tabligh, dia yakini dengan yakini dia, akhirnya berhasil Prof, bisa mengubah yang perusahaan besar yang udah lama pun kapitalnya itu masih sedikit, dia udah bisa menyalip dengan cepat, memanfaatkan teknologi kekinian. Lah, bagaimana pandangan Profesor Samsuri agar 4 sifat ditambah istiqomah dari yang sampaikan Profesor Samsuri itu bisa terimplementasi, bisa dipegang teguh oleh orang-orang kekinian, anak-anak muda kekinian, Prof. Barangkali pendapat Profesornya? Jadi sesuai dengan nama yayasan Bapak ya, Bina Esa ya, pembinaan eranya satunya sains dan agama ya. Jadi kalau kita memang ingin punya kekuatan mental yang kuat, punya pegangan kuat, memang agama kita harus kuat ya. Supaya agama kita kuat, kita harus yakini kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah ya. Al-Quran keras, harus sering dibaca ya. Tapi jangan hanya dibaca hurufnya saja, tapi pahami isinya ya. Setelah paham isinya, laksanakan dalam kehidupan nyata ya. Insya Allah kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia juga akan amanah ya. Sebab kan seperti kata Allah ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa bima ta'maluna basir. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada ya.
Dan Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Ya. Masya Allah. Kalau ayat tersebut dipegang teguh, dia tidak akan berani korupsi, Pak. Ya. Meskipun KPK tidak tahu, orang lain tidak tahu, Allah sudah tahu. Katanya. Nah itu penting. Tidak ya. perlu waskal. Jangan luas. Allah itu ya. Nah, itu hanya bisa dikuasai apabila orang itu punya iman yang kuat. Ya. Makanya agama itu tetap dipegang teguh. Ya. Jadi kalau agamanya lemah, nanti akan terpengaruh pada tindakan-tindakan yang lemah juga. Agama dipegang teguh, akhlak Rasulullah diteladani, 4 sifat kepemimpinan Rasulullah dipeduami. Kalau ada pemimpin yang salah kita ingatkan, kita doakan, itu apa kan? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang disebarkan oleh para sahabatnya, beliau gitu. Tapi agama saja tidak cukup, harus digabungkan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi belajar itu harus terus-terusan ya. Jangan sampai berhenti belajar ya. Itu yang melatar belakangi Bapak membentuk yayasan pendidikan yang berbau sahin dan berlandaskan agama. Masya Allah, luar biasa, Prof. Parmesa dan netizen, Bapak ini umurnya 82 tahun. Tapi dari kecil ditempa, dididik untuk menjadi orang yang cerdas. Dan sekarang Masya Allah, saya sendiri kebetulan berkecimpung ini pembina Masjid At-Taqwa Cimahi Utara juga. Dan sekarang Alhamdulillah karena Bapak mempercayakan. Dan Pak Diri ini sekretaris ya, sekretaris DKM kan? Ya, sudah berapa periode? Bapak selalu percaya dengan saya. Masya Allah. Dengan bimbingan Bapak ini diserahkan pada anak-anak muda yang sekarang yang bisa menyesuaikan dengan kekinian. Bapak hanya memberikan guidance. Bagusnya ada masjid ini harus maju, harus jadi center of excellence, kolaboratif, harus kita bekerja sama dengan siapa saja. Dan pemirsa, dalam aliran suatu saat nanti dan sedang terbentuk remaja masjid, katakanlah mahasiswa dan siswa-siswa dari Bina Isa ini akan bekerjasama dengan masjid-masjid sekitar kita, termasuk Masjid At-Taqwa Cimahi Utara. Beliau hanya menyampaikan konsep, yang melaksanakan anak-anak muda semua. Bapak sangat percaya dengan anak muda semua. Dia hanya mengawasi, hanya membina, mengarahkan hal-hal berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak selama menempuh pendidikan maupun selama menjalani kehidupan. Kembali ke Bapak sedikit lagi, Bapak. Kira-kira perjalanan hidup Bapak yang udah dari katakanlah tadi di Majalengka, kemudian pindah ke Bandung. Saya lihat Bapak juga kehidupannya sangat mapan, putranya sangat mapan, terdidik semua. Sekarang malah mengelola yayasan ini, Pak ya. Ya, Prof ya. Kira-kira di usia Bapak yang 82 tahun ini, yang terkesan dalam kehidupan Bapak ini ketika usia berapa, Pak? Ketika Bapak memperjuangkan apa? Sedikit aja, Pak. Ini kepo ini. Jadi Bapak itu rasanya tidak pernah merasa tua ini, ya. Masya Allah. Rasanya seperti dulu aja gitu ya. Betul ya. Kalau di dunia ini tidak ada enteng ya, bisa melihat muka sendiri, Bapak tidak pernah merasa tua ya, merasa muda terus ya. Nah ini Pak, yang saya mau saya tanya, kiat-kiat Bapak itu tidak merasa tua, masih semangatnya masih untuk supaya anak-anak muda itu berkembang, masjid supaya berkembang, pendidikan supaya berkembang. Kiat-kiatnya Bapak sekuat ini, mohon maaf nih, penglihatannya masih tajam, pendengarannya masih tajam. Saya kalah ini Pak. Kiat-kiatnya kira apa Pak? Pertama Bapak berpegang teguh pada surat Al-Nasroh ya. Faida farukta fansob. Ya, artinya setelah selesai itu jangan pensiun, bangkit kembali, ya. Kerjakan yang lain. Jujur saya Bapak. Jangan, tidak ada pensiun. Pensiun 4 bulan yang lalu, Pak. Bagi seorang muslim tidak boleh ada pensiun ya. Dan wajar kita beda pekerjaan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita juga harus ya memelihara kesehatan ya. Bapak mau olahraga setiap hari ya. Makan vitamin setiap hari ya, kemudian yang namanya makan itu Bapak senantiasa pakai beras merah gitu. Bapak membiasakan bangun jam 2 Bapak mandi dengan air dingin ya, barangkali itu memperkuat ya, rasanya segar Pak ya, boleh dicoba ya. Jadi mandi dengan ingin, kita tahajud, berusaha gitu ya, tiap pagi ya ke masjid ya, berkolaborasi, bekerjasama dengan anak-anak muda ya. Bapak senang sekali ya berhubungan dengan anak-anak muda ya, supaya memang kita juga merasa muda terus gitu. Kuncinya sebenarnya selain yang tadi basic gitu ya Pak ya, selain yang katakanlah
mandi, sebelum tahajud dan sebagainya, sebenarnya supaya kita jiwanya muda harus kumpul dengan anak muda, Pak. Ya. Masya Allah, ini yang susah kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang bergaul dengan anak muda susah itu kita, Pak. Suka, ya. Makanya mendirikan sekolah, ya. Dan Bapak itu punya sifat begini, Bapak mah untuk menjadi pejabat itu tidak menunggu diangkat oleh orang lain, ya, tapi mendirikan sendiri, ya. Waktu Bapak jadi sarjana, ya, dilihat-lihat, ya, kalau kita sudah jadi guru, kita kan meningkatnya harus jadi kepala guru atau kepala sekolah, gitu, ya. Bapak lihat, proses kalau kita ingin diangkat di kepala sekolah itu kan panjang, ya, syaratnya ini. Bapak tidak mikir mendirikan sekolah aja, gitu, ya. Ya. Jadi STM Pasundan itu Bapak yang mendirikan, Masya ya. Allah, Ya. Dengan tekad yang bulat, ya memang kolaborasi dengan orang lain, misalnya, gitu. Nah, jadi Bapak senantiasa kalau ada keinginan itu tidak menunggu diangkat oleh orang lain, ya. Kita menciptakan sendiri, ya. Untuk maju sebuah usaha, kita harus meniru kecerdasan Rasulullah. Harus bekerja sama orang lain. Artinya semangat kolaboratif itu harus ditekankan. Begitu ya. Kalau semangat kolaboratif, tidak boleh mental blocking. Ini yang saya tadi. Bapak pernah ngomong sama saya, kuntum khairu umat urijat linas ta'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mungkin ada kayak ayah. Tu'minu billah. Bapak mungkin bisa menginspire kita nih, Pak. Ya. Apa hubungannya dengan sifat Rasulullah dan kiat-kiat Bapak tadi? Ya memang kita harus aktif, ya. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah manusia. Jadi mengajak berbuat baik, ya, mencegah orang berbuat mungkar dan beriman pada Allah. Tapi harus dimulai dari diri sendiri dakwah itu, ya. Jangan hanya menyuruh orang lain aja, ya. Mencegah perbuatan untuk orang lain, tapi mulai dari diri sendiri, ya. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita harus menjadi teladan, Pak. Sebab keteladanan itu adalah metode pendidikan yang terbaik, ya. Muhammad begitu, Pak, ya. Muhammad itu senantiasa tidak hanya melarang orang lain begini begitu, tapi beliau itu mencontohkan, ya, bagaimana dia itu menjadi orang yang amanah, bagaimana menjadi orang yang peduli pada orang lain, ya, ahli sedekah, ahli membantu orang lain. Nah, itu harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Tentu sesuai aja dengan kemampuan kita, ya. Jangan dipaksakan, ya. Ini sudah mau mendekati akhir-akhir cerita ini, Pak. Akhir inspiring dari Bapak ini. Di zaman sekarang ini kan kadang-kadang ya kita kurang cerdas, menyikapi sesuatu itu cepat sekali, tanpa tabayun, tanpa cek-recek. Lah artinya kan akhirnya kita ini kan ta'muru bil ma'ruf, ta'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tadi kadang-kadang kan hanya sekedar ucapan. Kita itu hanya teriak-teriak tapi tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akibat dari sosmed yang begitu terbuka, teman-teman, Pak, ya. Tapi dibalik sosmed, dibalik katakanlah ibaratnya pisau bermata dua, Pak, ya. Kalau kita mau baik, kita pakai baik, internet, sosmed itu bagus. Kita ambil sisi dakwahnya, inspiringnya. Tapi ada juga sisi baik yang untuk jelain-jelain teman kita atau orang lain. Lah tanggapan Bapak dengan efek sosial media dikaitkan dengan sifat Nabi itu, kira-kira apa ini, Pak? Yang harus kita hindari ini. Sementara kita mengimplementasinya kalau menelateni yang 4 tadi kan mungkin agak sulit, Pak, dicerna oleh anak-anak kekinian gitu. Orangnya lama saja. Lah, seperti apa, Pak, yang menurut pandangan Bapak ini yang harus menyikapi hal seperti itu? Jadi memang kita harus cerdas, Pak, ya. Jadi cerdas itu ya mampu memilih, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Kalau kita tidak bisa memilih, ya nanti kita akan rusak sendiri, ya. Semua ingin dilihat, ingin dengarkan, ya jangan, ya. Dan kalau ngaji harus kolaboratif. Jangan satu ustadz saja, jangan guru satu saja, supaya khasanah wawasan kita lebih banyak. Akhirnya kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, sehingga apa yang dibicarakan sifat Rasulullah tadi tetap awet sampai sekekini dan bahkan akhir zaman, apapun teknologi yang dipakai. Begitu mungkin, Pak, ya. Jadi kita harus kenal mana yang prinsip, mana yang bersifat khilafiyah. Ya penting ini umat Islam, ya. Kadang-kadang ini umat Islam itu, ya, perbedaan sedikit saja mereka itu pisah, ya. Ya, soal misalnya kunut, tidak kunut, ya. Kemudian baca imam yang pakai bismillah dikeraskan dan tidak, ya. Kemudian waktu baca syahadat ada telunjuknya lurus, ada yang utak-utak gitu, ya.
Bapak kira itu mah tidak prinsipil Kalau ya, itu harus karena toleran. masalah pengetahuannya yang kurang, belum tahu. Kalau orang yang sudah tahu itu tenang-tenang saja, Bapak. Udah tenang-tenang saja. Jadi memang ada riwayatnya, ada semua. Tapi ini kan masalahnya kan zaman sekarang tuh kalau ustadz ini sudah ini akhirnya sosmed belum belajar ke ustadz lain dan sebagainya. Baik, Bapak. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Nah, sudah cukup lama juga supaya tercerna bahwa kita tadi ada pasti Pak ya, ada itu. Nah, kira-kira dari kedua Bapak ini, kalau tadi Bapak mengatakan faida faraghuta fangsob, kira-kira di usia 82 tahun ini, dalam waktu dekat ini, kira apa yang Bapak lanjutkan ini? Faida faraghuta fangsobnya itu dalam bentuk apa nih Bapak? Selain mengelola pendidikan ini? Jadi pokoknya Bapak mas sepanjang masih diberi nafas oleh Allah ya, kita harus bekerja ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, kalau orang tua bekerja itu tentu tidak mengerjakan yang bersifat fisik ya, tapi yang bersifat mental. Insya Allah Bapak akan lanjutan tentang masalah pendidikan ya. Kita punya pendidikan, jangan hanya mendirikan ya, kita usahakan pendidikan yang terbaik ya. Nah, pendidikan yang terbaik itu berarti yang paling bermanfaat bagi masyarakat, bisa membina anak-anak muda. Masalah kita sekarang, Pak ya, kenapa kita masih termasuk negara yang sedang berkembang ya, kalah oleh Vietnam, kalah oleh Malaysia, kalah oleh Singapura ya. Padahal sumber alam kita itu terkaya barangkali di Asia Tenggara ini ya, bahkan di dunia ya. Nah, kenapa kita itu masih banyak orang miskin? Antara lain mungkin karena itu pertama kurang cerdas ya. Pendidikan kita rata-rata kurang baik, sistemnya juga mungkin kurang tepat ya. Sebab pemimpin itu akan dilahirkan oleh sistem pendidikan yang dilakukan ya. Kalau pendidikannya sampai sekarang ya bisa dikalahkan oleh orang lain ya, ya akibatnya kualitas lulusannya juga mungkin lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Selain pendidikan, anak yang terlalu banyak Bapak. Ya. Anak yang rata-rata anaknya 10 Ya. dengan anak yang rata-rata 3 Ya. itu memang lebih mudah mendidiknya yang 3. Ya. Yang 10 berhasil semua itu hanya 1 di antara sekian ribu orang. Begitu juga penduduk dunia ini Pak. Indonesia itu anaknya terlalu banyak, rakyat terlalu banyak, sumber dayanya banyak, tapi gangguannya juga banyak Pak. Banyak yang melirik, banyak yang ini. Sifat manusianya juga banyak. Ada yang pengen serakah sendiri, ingin yang menang sendiri. Nah, seperti itu Pak kan? Akhirnya ya mungkin masih pelan-pelan karena usianya juga baru berapa tahun, baru 68 tahun. Kalau membandingkan dengan Amerika, membandingkan Eropa mungkin agak jauh. Tapi kita Bapak tadi benar membandingkan dengan Vietnam. Vietnam jiwa juangnya sama dengan kita, jiwa dengan Indonesia, tapi di sana memang merasa. Lah mungkin ini faktor kedisiplinan, faktor semangat itu, faktor kebersamaan ini yang mungkin di kita jadi ujian kita juga nih Pak. Ya mungkin ya. Jadi memang hard skill dan soft skill itu harus kita tingkatkan. Harus ditingkatkan. Ya. Jadi keterampilan teknis ya memang harus kita kembangkan ya. Tapi tidak cukup dengan keterampilan teknis. Jadi keterampilan yang non teknis, keterampilan sosial. Nah, kita itu masih lemah dalam keterampilan sosial. Antara lain masalah itulah masalah amanah ya. Banyak sekali pemimpin kita yang kurang amanah ya. Mudah-mudahan ke depan ya mereka lebih amanah sehingga dunia ini khususnya Indonesia makin lama makin sejahtera. Kita bisa mencapai tujuan kita. Kan tujuan kita itu akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur ya. Sekarang itu kemakmuran sudah itu alhamdulillah ya. Kalau sekolah muslim, yayasan muslim itu harus islami. Jadi menjadi masyarakat yang baldatun Thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Yayasan Bina Esa bisa membuat karakter-karakter anak-anak didik kita menjadi lebih maju sehingga bisa mewarnai dinamika kehidupan politik maupun sosial di negara kita ini, Pak. Terakhir mungkin ada closing statement. Ini tadi ada 4 sifat Nabi, kemudian dimodifikasi tambah dengan sifat istiqomah. Kemudian ada spirit kolaboratif. Bagaimana kita istiqomah? Bagaimana kita konsisten mengimplementasikan sifat-sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari, dan harus hati-hati tabayun dalam menggunakan sosial media seperti podcast kita manfaatkan dengan cerdas tadi Pak ya, cerdas tadi dengan fatonah tadi kalau salah ya. Closing statement dari Profesor Samsuri, pendiri Yayasan Bina Esa, Guru Besar UPI, Universitas Pendidikan Indonesia.
Oh, dan sekarang masih konsisten berkecimpung, istiqomah berkecimpung di dunia pendidikan dalam Yayasan Bina Esa. Silakan Bapak. Bapak punya moto Verni, Vidi, Visi. Ya, itu memang ponos seorang jenderal Romawi, gitu ya. Tapi kita lihat bukan Romawinya, tapi isinya. Ini itu saya datang, ya. Saya akan berjuang, dan insya Allah saya akan menang. Ya. Sepanjang kita berpegang teguh, ya, kepada ajaran-ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah apa yang kita lakukan itu pasti akan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Itu aja. Masya Allah. Vidi, Visi. Ke SMA saya, kita datang untuk menang. Bapak masih dipakai ini zaman SMA. Sekarang kita harus hidup istiqomah, berkah, istiqomah, dan sifat-sifat Nabi nanti tidak hilang. Jangan vini-vidisi lagi nih kayak menurut saya. Harus pasti. Tirulah Bapak Profesor Samsuri yang mesti istiqomah dari semenjak kecil sampai sekarang usia 80 tahun. Mudah-mudahan panjang umur terus Pak, barokah. Amin. Sifat pasti tadi bisa menginspirasi kita. Fatonah, amanah, sidik, tablek, ditambahi lagi istiqomah. Apa artinya tahu 4 hal tadi? Kalau tidak istiqomah, akhirnya goyang oleh keadaan lingkungan kita yang semakin menuju akhir zaman. Barakallahu fiik Pak. Semoga Bapak selalu sehat. Masya Allah, tidak kena COVID. Yang mudah-mudahan kena COVID semua. Karena apa? Karena ya menyikapi hidup mungkin dengan tenang saja gitu. Masya Allah, dan mudah-mudahan Bapak selalu sehat, panjang umur, berkah, bisa menginspirasi anak-anak muda sekitar kita, bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas kehadirannya di Binasi TV pagi ini, dan sampai ketemu di liputan-liputan podcast selanjutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan berikan komen positif untuk channel Bina Esa TV. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.